jalan miring di jembatan merah, hanya sepiring kacang merah. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saudara jangan lupa subscribe, saudara like, saudara kirim pada saudara-saudara yang lain. Ini satu kesempatan, satu kebenaran dari firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Kejadian, ya, Fatsal yang ke-25 ayat 29 kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan, Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jual dulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Amin. Saudaraku, ini paling cocok di saat pada pandemi seperti ini. Saudaraku, banyak orang merasa lelah, saudaraku, merasa capek, ya, seperti Esau waktu itu dari berburu di padang. Saudaraku, dia berkata, "Berikan aku sedikit dari merah itu." Saudaraku, sepiring kacang merah pun berharga. Saat ini berapa banyak orang Kristen, saudaraku, yang hatinya kosong, hatinya lelah, hatinya tidak mengalami perhentian, hatinya diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan masa depan yang tidak, seolah-olah tidak berhenti. Saudara, berapa yang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Saudaraku, itu bisa membuat jiwa kita lelah, batin bisa lelah. Saudaraku, lalu mulai mencari, saudaraku, sepiring kacang merah. Ini kenapa dikatakan sepiring? Sebab ini kesukaan sebentar. Berapa orang tidak sadar, saudara, menikmati kesukaan seks. Dia pikir ini bisa menghibur dia. Dia pikir ini bisa menyenangkan hatinya. Padahal cuma sepiring kacang merah. Saudaraku, semangkuk dimakan masuk dalam mulut, terus turun ke perut, habis. Sudah. Saudaraku, rasa enak itu cuma di dalam tenggorokan ini. Dibedakan minuman pahit, minuman manis, es krim atau jamu, itu ditentukan di tenggorokan. Saudaraku, lewat tenggorokan sudah campur di dalam usus, sudah berubah lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai jiwa kita lelah, jangan sampai kita merasa berat. Saudaraku, dengan jalan apa kita mengalami satu kedamaian? Saudaraku, cari Yesus. Ini yang pertama. Saudaraku, Yohanes 7:38, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari dalamnya mengalir aliran. Saudaraku, terjemahan lain berkata beberapa sungai air hidup. Saudaraku, orang Kristen yang sungguh-sungguh seharusnya tidak perlu mengalami saudaraku, hati yang lelah, hatiku capek, hatiku berat, sebab dia tidak mengambil sumber daripada Tuhan. Saudaraku, sumber dari Tuhan itu memancar. Seperti beberapa sungai. Bayangkan, saudaraku, kalau sungai itu
Tidak pernah yang namanya kekurangan air. Tidak pernah yang namanya saudaraku mengalami kekeringan. Sebab sungainya itu mengalir, menyumber, terus memancar luar biasa. Saudaraku, yang kedua, hati ini mesti diisi, sudah. Diisi dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Orang yang hatinya makan firman Tuhan itu imannya jadi kuat, saudara. Ya, kita ini berjalan dengan iman, pengharapan. Hari esok kita tidak ngerti, tidak tahu, tapi berdasar iman Tuhan bilang, Ibrani 13 ayat 6, Tuhanlah penolongku. Kepada siapa aku harus takut? Saudaraku, kita tidak usah khawatir. Tuhan sudah menjaga kita dengan luar biasa. Saudaraku, kemudian Yakub bilang, jual dahulu hak kesulunganmu. Saudaraku, Esau ini anak sulung, itu tidak gampang. Saudaraku, dia sudah ditentukan dari Tuhan untuk mendapatkan hak sulung. Saudara, orang percaya pada Yesus dijamin menerima hak. Yohanes 1:12, menerima hak menjadi anak-anak Allah. Itulah Esau saat itu, saudaraku. Tapi saudara-saudara, Yakub menawarkan, jual dulu, ya, jual dulu kepadaku hak kesulunganmu. Dan di sini kita mendengar jawaban dari Esau yang, oh saudaraku, banyak dialami oleh orang-orang yang hidup dalam zaman pandemi ini. Aku akan mati sebentar lagi. Sebentar lagi aku bisa kena virus. Sebentar lagi aku bisa mengalami kesulitan. Ya, apa gunanya hidup yang akan datang? Apa gunanya katanya janji sorga? Saudaraku, di sini Esau mulai menghinakan kemurahan Allah. Banyak orang tidak sadar, dia mulai menjual hak kesulungannya, menukar dengan kesukaan berdosa seketika lamanya. Saudaraku, padahal ini hak sulung, hak daripada Esau. Tapi dia bilang, saudaraku, apa gunanya hak kesulungan? Karena itu Yakub berkata, bersumpahlah, sebab dalam perjanjian wasiat lama sebelum Tuhan Yesus itu harus dikuatkan dengan sumpah. Saudaraku, orang bersumpah itu tidak bisa bohong lagi. Esau bersumpah. Saudaraku, waktu Esau bersumpah, lalu diberikannya hak kesulungan ini. Ini artinya apa bagi kita, saudara? Itulah putusan orang yang memilih kesukaan dunia ini, hidup dalam keduniawian, tidak peduli pada Tuhan, tidak lagi setia dalam doa, tidak lagi mau memperhatikan firman. Itu menjual hak sulung, saudara. Dia tidak sadar, saudaraku, dan dia sudah memilih itu di hadapan Tuhan seperti bersumpah. Sebab Tuhan bilang, kalau iya, ya katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Saudaraku, orang yang memilih jalan dunia ini, itu artinya kalau kita dapat seluruh dunia ini, kesukaan, berkat-berkat, uang, apapun, tapi saudara kehilangan keselamatan, itu menjual hak kesulungan. Tuhan bilang tidak ada gunanya. Guna apa kamu dapat segenap dunia? Coba ada satu orang diberi uang, saudaraku, 100 triliun. Wah, sudah tidak karuan, saudara. Tapi besok masuk neraka, sebulan lagi masuk neraka. Buat apa? Itu kata-kata dari Tuhan. Guna apa kamu dapat segenap dunia? Itu sebabnya Esau menjual hak sulungnya. Sebab dia pikir untuk apa? Untuk apa? Banyak orang menghinakan tentang hidup yang akan datang. Saudara dan saya ini punya hak, saudaraku. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Kalau kita percaya pada Yesus, kita sudah punya hak mewarisi kerajaan sorga. Bukan main. Ini satu hak kesulungan. Jangan dijual,
Jangan ditukarkan dengan apapun di dalam dunia ini. Saudaraku, pasti akan menyesal. Bukan main. Iblis selalu menawarkan, buat apa fanatik masa pandemi, untuk apa berdoa? Saudaraku, padahal Tuhan bilang ini semua ada batasnya. Ujian pun tidak lebih dari kekuatan. Semua akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita terus berjalan dengan Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dikatakan Yakub bilang, bersumpahlah. Kita itu artinya orang yang memutuskan. Kalau satu orang punya keputusan, aku sudah tidak lagi mau setia pada Tuhan. Aku tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudaraku, itu artinya sama saudara menjual hak kesulunganmu. Why saudaraku, sadarlah. Hak kesulungan ini dinikmati untuk abadi. Saudaraku, dunia ini berakhir. Orang senang, berapa orang senang lagi, menari-nari di salah satu, minum-minuman keras, dansa-dansi, tiba-tiba saudara gedungnya ambruk, kena gempa, mati di situ. Itu kehilangan hak sulung. Sudah tidak sempat lagi. Esau tidak sempat, saudara. Diceritakan dalam Ibrani, saudaraku, Esau meraung-raung, berteriak, mencari hak sulungnya. Dicari, tidak kembali. Hak sulung yang sudah hilang tidak kembali. Orang yang mati dalam dosa, mereka tidak bisa lagi untuk bertobat lagi. Sudah tidak bisa, tidak ada gunanya, saudara. Itu namanya habis waktu, terlambat sudah. Ya, saudaraku, karena itu saat ini, masa pandemi ini, saudara yang mengalami kesulitan, kesukaran, tetap pegang Tuhan, cari Tuhan, berdoa pada Tuhan, pasti saudara diberkati. Saya doakan buat saudara-saudara yang ada problem, masalah pada siang hari ini. Angkat tanganmu saat ini, saya berdoa buat saudara. Pasti Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, Tuhan tahu berapa banyak tangan-tangan yang diangkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka mengalami pertolongan yang ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua sudah diberkati. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my